Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nining Setiasi. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak ya. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan informasi bahwasanya pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang teks eksposisi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan tujuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, selain itu juga ada gagasan utama atau gagasan pokok. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang yang pertama, kalian harus siapkan pensil dan yang kedua harus siapkan buku untuk dicatat. Jadi jangan lupa catat yang penting-pentingnya. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Simak pembelajaran berikut ini. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam teks eksposisi. Diibaratkan manusia ada bagian-bagiannya, dari mulai kepala, badan, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan teks eksposisi. Eksposisi juga memiliki bagian-bagiannya, sehingga menjadi satu kesatuan teks eksposisi. Nah, yang pertama ialah tesis atau pernyataan, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, tesis ini berisi identifikasi, proses, hal, atau fenomena yang dibahas atau yang diangkat sebagai topik utama dalam teks eksposisi. Biasanya di dalam bagian ini, penulis memperkenalkan secara garis besar hal-hal yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Jadi diperkenalkan topik utamanya. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini berisi serangkaian penjelasan, gagasan, argumentasi, pemikiran penulis dituangkan. Tidak hanya itu, ternyata diikuti atau ditambahkan dengan fakta dan data yang akurat. Nah, bagian inilah disajikan berbagai macam data yang diwujudkan dalam angka ya, ini jumlah, kemudian peta, gambar, grafik, statistik, serta hubungan sebab akibat yang mendukung argumen penulis. Ya, di sini argumen-argumen penulis dituangkan, diikuti dengan fakta-fakta yang mendukung argumen tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini, pada bagian ini pengarang menyampaikan sintesis atau kesimpulan yang diambil berdasarkan tadi argumen dan fakta. Nah, di sini menegaskan ulang tentang topik yang dibahas, kemudian diberi rekomendasi atau saran. Ya. Nah, selanjutnya tadi Ibu telah menjelaskan tentang strukturnya. Baik, kita analisis teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Tadi ya. Ya. Nah, di sini judulnya mengenai pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Yang pertama, ini yang telah Ibu tandai, tesis atau pernyataan umum. Nah, di sini penulis mengungkapkan secara garis besar tentang pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Ini ya, dapat kalian baca. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, di sini secara garis besar. Kemudian, ini Ibu menjelaskan secara sekilas ya, telah menandai. Nanti Ibu akan memberikan teks ini ke kalian dan kalian harus menganalisis lagi ya. Nih, setelah Ibu tandai. Nah, argumentasi. Di sini penulis memaparkan semua argumentasinya disertai dengan fakta dan data-data yang akurat. Contohnya di sini ya, ada hasil survei. Survei ini penelitian ya, dapat dijadikan bukti, kemudian tidak hanya itu ada persentase
Ini juga ya. Nah, dari angka-angka tersebut, dari angka-angka ini dapat dijadikan sebagai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, penegasan ulang. Nah, di sini penulis menegaskan ulang tentang topik yang dibahas, kemudian diakhiri dengan rekomendasi atau saran. Nah, sarannya adalah ini ya, namun hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah, kesadaran semua sivitas pendidikan baik sekolah, siswa, guru, dan orang tua untuk ikut mensukseskan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini ya. Nah, itu sekian mungkin singkat. Nanti Ibu akan memberikan teksnya ya. Kalian harus memahami dengan baik.